Tes, tes, tes. Suara saya terdengar, teman-teman. Ada Kak Difadlah, kedengeran gak suara saya? Kak Juweta, kedengeran, kedengeran? Kayaknya kedengeran ini sih. Udah 3 kali loh. Cek, 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 kedengeran. Aman, alhamdulillah ya. Memang kadang ya, hidup itu nggak semulus-mulus, nggak mulus-mulus amat ya. Ada banyak hal yang kadang di luar dugaan, apalagi kadang kalau udah ngerasa pede semuanya bakal sesuai dengan kehendak diri, tapi nyatanya kadang kita memang nemu beberapa penghalang ya. Alhamdulillah setelah 3 kali percobaan ya akhirnya suara saya kedengeran. Terima kasih buat teman-teman yang kurang lebih tadi udah ada 40-an gitu. Semoga ini pada kembali. Yo balik lagi yo. Kabarin teman-teman yang lainnya ya, karena kita tetap live ya. Mohon maaf sebelumnya atas gangguan teknis ya. Saya juga nggak tahu kenapa, kayaknya dari aplikasinya tadi ada sedikit ngebug gitu. Jadi saya coba restart dulu dan ini aman alhamdulillah ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan mau menunggu. Sebelumnya saya pengen nyapa dulu nih. Halo teman-teman. Apa kabar hari ini ya? Banyak nih yang liburan. Kayaknya padat banget ini jalan, pada liburan semua. Tapi yang di sini kira-kira pada liburan gak nih? Atau udah liburan di pekan yang lalu? Ini pekan ini sangat padat jalan-jalan ya. Mau di kota, mau di wisata alam, semuanya padat. Tapi semoga dimanapun teman-teman berada ya, boleh komen coba domisilinya di mana. Barangkali ini bisa ketemu orang yang sama domisilinya ya. Kita coba tes. Besto ini dari mana aja gitu ya. Coba ya kita tes ya. Kak Mahfud, apa kabar Pak? Kak Mas Fuad, Mas Fuad, astagfirullah. Mas Fuad ya, Mas Fuad ini saya sering lihat sepertinya. Ya, dari mana aja nih? Bojonegoro ya, Bojonegoro masih Jawa Tengah kan ya? Mataram hadir, jauh-jauh nih ya teman-teman ya. Sumatera Utara, dari ujung pulau Sumatera, tinggal nyebrang udah sampai ke mana itu? Malaysia ya. Terus ada alhamdulillah lagi padat kondangan. Kode di mana-mana ya. Banyuwangi, Gorontalo. Mana lagi nih? Mana lagi? Dari Aceh, Masya Allah. Kalimantan ada, Kalimantan, Sulawesi, Bali ada nih. Teman-teman yang dari daerah Indonesia Timur ya, walaupun jamnya beda ya, tetap nonton. Ada nggak? Bojonegoro Jawa Timur ya. Maaf Kak Pamela, maaf ya, Jawa Timur ya, Bojonegoro. Baru lihat adminnya, saya bukan admin. Adminnya beda lagi ya. Kalau saya nge-host aja seperti itu. Bahas apa nih Akhi? Pertanyaannya sangat bagus ya. Insya Allah kita malam ini teman-teman kita akan membahas tentang apa nih? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa debak nggak? Sebelum saya kasih tahu nih. Ada yang tahu karena perempuannya udah banyak. Siapa nih? Kak Citra, nggak dapat prospek dari aplikasi ta'aruf online. Nah, barangkali nih habis ini ya, teruslah mencoba sampai kamu menemukannya. Dan memang ikhtiar itu nggak terbatas di TOI ya teman-teman ya. Boleh untuk ikhtiar ke jalan yang lainnya, ke tempat yang lainnya gitu ya. Datang ke teman-temannya di Bintaro sama Kang Sani juga bisa. Datang ke kelas pranikah juga bisa. Main ke kajian-kajian juga bisa gitu. Jadi selama ada pintu ikhtiar yang baik ya, yang kita tekankan adalah tetap dalam koridor syar'i ya, dicoba aja gitu. Karena banyak juga kok teman-teman yang udah nyoba di jalan yang lain gitu kan, di cara-cara yang lain, di metode yang tetap metodenya ta'aruf cuma di tempat yang lain nggak nemu. Di TOI nemu, ada yang nyari di TOI udah bertahun-tahun ternyata dapatnya dari platform lain juga ada gitu. Nah, tapi yang kami himbau adalah pastikan bahwa setiap keberjalanan prosesnya itu tetap syar'i dimanapun Anda memilih untuk berikhtiar seperti itu. Begitu teman-teman ya, sabar-sabar buat yang belum nemu ya, insya Allah akan indah pada waktunya. Malam ini kita akan membahas tentang ketika perempuan nyaman sendiri. Masya Allah, dengan Kang Sani ya. Kang Sani ini juga, beliau ini bukan kaleng-kaleng ya, karena beliau ini udah cukup lama konsen di dunia percintaan, dari yang muda sampai belakangan juga nemenin teman-teman yang sudah menikah gitu. Jadi pengalamannya udah sebelum nikah,
pas nikah sampai pasca nikah beliau itu udah banyak handle orang-orang yang demikian. Jadi kalau buat kamu yang masih jomblo, baru menikah, sudah menikah lama, ini juga pas sama beliau ya. Cuman topik kita hari ini akan lebih terfokus pada perempuan, ketika perempuan nyaman sendiri gitu. Dewasa ini memang dunia ini menawarkan cukup banyak ibaratnya peluang ya, kesamaan peluang yang bisa diakses oleh seluruh gender, mulai dari perempuan dan laki-laki ya. Dua aja, jangan ditambahin, itu nyusahin. Jadi ada perempuan dan laki-laki ini mempunyai kesempatan yang sama, mulai dari pendidikan, kemudian jenjang karir, kemudian juga komunitas, hobi dan lain-lain gitu. Itu hampir punya kesetaraan yang sama gitu di kesempatan untuk memperolehnya. Nah, hal semacam ini membuat banyak juga nih perempuan yang akhirnya mencapai titik yang settle lah gitu, mapan, mandiri, aman gitu, sehingga semuanya kayaknya udah cukup deh, hidup sendiri juga udah enak gitu, nggak perlu pendamping juga udah bisa hidup, bahkan bisa berlebih dan lain-lain. Ataupun kalau bukan tentang material ya mungkin secara ketenangan udah dapat ketenangannya sendiri, secara apa namanya fun juga lebih fun sendiri gitu. Nah, kondisi ini ya ternyata menjadi fenomena yang cukup lumrah, apalagi di kota-kota besar ya. Banyak dari mereka, para orang tua ini akhirnya mengeluhkan gitu ya, kenapa kamu nggak nikah-nikah, kenapa sendiri aja, dan banyak permasalahan lainnya. Namun yang ingin kita kupas adalah emang salah ya kalau sendiri aja gitu. Kemudian apakah ada dampak negatifnya kalau misalnya lebih nyaman sendiri aja gitu. Nah, pertanyaan paling penting juga adalah kapan kita boleh sendiri aja dan kapan akhirnya kita itu terlalu ibaratnya melampaui batas dalam kesendirian yang justru malah mengandung bahaya seperti itu. Dan kita coba untuk ngobrol langsung dengan Kang Sani ya. Kita coba tes dulu ya, Kang Sani barangkali udah ada belum nih? Saya lihat dulu dia. Oh, kayaknya nih udah ada nih. Terakhir ketemu udah mulai beberapa bulan yang lalu yang ketemu langsung nih. Ada dari teman-teman yang biasa nongkrong sama Kang Sani juga, ada yang hadir nggak nih? Belum kelihatan nih, belum kelihatan nih. Lalu bawa sebentar. Sebentar ya, kita tarik dulu. Bu, bantu Bu. Tarik. Bentar ya. Siap. Nah, sambil Kang Sani nyeting kameranya ya. Nah, ada kan teman-teman nih yang dari Bintaro nih ya, yang biasa nongkrong sama Kang Sani atau punya terdekat dari Bintaro baru tahu nih ya, Kang Sani ini dekat di Bintaro teman-teman. Kalau yang dekat sana wajib banget sih buat merapat ya, gabung tuh sama beliau tuh. Tadi yang merasa belum nemu prospek nih di TOI nih, ngumpul aja sama beliau, insya Allah barangkali di sana ada gitu. Aman cari kan? prospek, aman ya. Tadi pas cek kamera nggak kayak gini soalnya. Udah benar ya. Siap. Karena memang nggak semulus itu ya Kang ya. Yoi. Gimana pengantin baru? Masya Allah. Luar biasa ya. Nasihat-nasihat antum ini memang benar terjadi ya dan harus diterapkan. Menikah itu memang nggak berat tapi juga nggak semudah itu ya. Betul. Baik Kang Sani ya, kita sudah kehadiran narasumber kita yang luar biasa Kang Sani. Boleh untuk Kang Sani mungkin ya kenalan dulu gitu. Tapi saya lupa Kang, tadi belum saya buka ya, biar Abdul ya. Saya buka dulu terus nanti Kang Sani saya persilahkan perkenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya, berkat nikmat Allah kita diperkumpulkan di malam hari ini dan tentunya tema malam ini juga sangat relate ya bagi banyak orang pastinya, apalagi khususnya bagi perempuan yang memang umumnya nih masalah ini terjadi di perkotaan gitu, jadi pas banget nih. Nah, namun sebelumnya kita akan perkenalkan dulu narasumber kita, barangkali dari teman-teman ada yang baru melihat nih sosok beliau, Kang Sani. Ya, biar lebih dekat lagi Kang, silahkan Kang Sani untuk memperkenalkan singkat tentang profil dirinya, silakan. Singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin rabbal alamin. Tadi ada yang mendoakan sehat ya. Doakan sehat ya. Tadi pagi baru
kelas ini Mas Zaki, suami istri. Terus lanjut meeting soal kopi, jemput anak, baru maghrib beres, istirahat bentar. Nah, Isya udah ketemu Mas Zaki, sang pengantin baru yang seger banget kayak ini. Ya, teman-teman, nama saya Sani, panggil aja Kang Sani ya, karena memang asli dari Bandung dan perlu mungkin saya ulangin lagi karena supaya kayak Kak Seto, kayak AA Gim, umur berapapun dipanggilnya AA, Kakak. Mau boleh ya? Boleh kan ya kalau saya? Itu sih ya sehari-hari ya betul tadi kurang lebih Alhamdulillah masih ada beberapa proyek langit, proyek kita nyebutnya sedekah jodoh, yaitu nemenin teman-teman yang jodoh yang ta'aruf, mengarahkan teman-teman atau agent ta'aruf yang sedang mendampingi ta'aruf dan juga mendampingi suami istri yang sedang ingin memperkuat rumah tangganya. Jadi yang memang dunianya yaitu jodoh, cinta, pranikah, pasca nikah, dan ya ta'aruf lah yang paling ini ya. Alhamdulillah sekarang pun ta'aruf yang lewat toy, kemarin ada sahabat kita ya, tahun ini sudah menikah lewat toy, yang belum, jangan khawatir, karena memang nggak semua kayak sahabat kita ya, Mas Zaki ya. Sekali nyoba langsung itu enggak sih. Rata-rata memang ya nggak semua orang seperti itu ya. Ada beberapa yang memang harus berkali-kali baru bisa. Ada yang udah offline, ada yang nih saya offline terus nih kayaknya kalau online coba dapet. Ada yang dibalik online offline dapet. Ya itu masing-masing ada jalannya. Yang pasti kata Mas Zaki tadi ya jangan berhenti mencoba. Ya udah sih keseharian saya itu. Nanti ya dan oh ya membina teman-teman di workshop for single yang dimana nanti Mas Zaki datang nggak tanggal 30? Nah, ini nanti belum dapat jawaban finalnya nih Kang. Mudah-mudahan ketemu ya. Kangen nih kita Amin, makan amin. malam. Biasanya kita makan malam ya So, udah acara. Jangan langsung pulang. iya Oke ya. Mas Zaki itu aja kali ya kenalannya. Baik, alhamdulillah ya. Jadi orang kayak beliau ini cukup langka ya yang udah dikasihnya full ya. Jadi kita doakan beliau ini tetap sehat, tetap bisa Amin. menularkan visi besarnya ya teman-teman Amin yang amin. ada di sekelilingnya yang belum gabung tapi deket-deket sama Kang Sandi juga semoga bisa ketarik ya, bisa ikut tadi tuh sedekah jodoh, bisa ambil bagian di situ ya. Walaupun jomblo bantu orang dulu nggak masalah gitu ya, karena yang tadi Nah, diomong itu yang tadi berhasil nikah juga Mas Ade itu jomblo tapi ketua pelaksana waktu itu dari masa for itu single loh, tapi memanfaatkan, malah memanfaatkan berhasil ya Kang situasi ya. dia. Malah berhasil bener. So, alhamdulillah Kang, malam ini kita Tuh. akan bahas tentang ketika perempuan nyaman sendiri gitu ya Kang ya. Isu Ush. ini kan cukup populer ya Kang ya, banyak ya hal seperti ini ya. Iya. Nah, pertanyaan pertama saya mungkin pengen tanya nih ya. Sebenarnya apa sih faktor yang membuat mereka itu ataupun perempuan tadi itu biasanya ya akhirnya nyaman buat sendiri aja gitu. Wah, sebenarnya faktor yang membuat dia nyaman sendiri. Sebetulnya yang paling valid memang tanya langsung ke perempuannya ya. Itu yang paling valid. Karena ternyata tiap perempuan tuh punya beda beda alasan kenapa dia masih nyaman sendiri, bahkan di usia yang sudah mungkin kepala 3 atau kepala 4. Ya, tapi yang commonnya ya, yang rata-rata yang agak banyak yang kita hadapi, yang kita waktu itu mentoring, kita jadikan menjadi klien kami, itu yang pertama memang dia fokus di karir. Jadi karir itu menjadi satu hal yang penting karena, nah ini saya nggak mau nyalahin yang karir ya, karena memang ada banyak perempuan di luar sana yang berkarir, yang mana dia tulang punggung keluarga. Entah karena anak sulung, entah karena anak tunggal, entah karena mungkin adik-adiknya belum dewasa atau bagaimana, sehingga dia menjadi tulang punggung keluarga. Atau misalnya bapaknya sudah meninggal, sehingga anaknya yang mencari nafkah, ibunya tidak bisa bekerja. Ada tuh, bapaknya sudah wafat, ibunya tidak bisa bekerja, akhirnya anak yang bekerja. Nah itu banyak. Jadi kemungkinan memang ada kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga membuat mereka terpaksa menunda. Nah,
Sayangnya, tetap aja ya sayangnya, mereka terlalu nyaman. Yang pada akhirnya adalah, udahlah saya gini aja. Cukup saja berkarir, menghidupi keluarga, toh itu juga baik. Sebetulnya agak sayang karena, kenapa? Allah menciptakan kita sebagai manusia itu ada bawaan lah. Kalau Mas Zaki beli HP, itu selalu ada aplikasi bawaan. Ya kalau misalnya mereknya Apple digigit, ada namanya Keynote misalnya ya. Atau merek Android tertentu ada aplikasi bawaan lah, Notes-nya gitu ya. Nah, itu tuh salah satunya adalah kita selalu membutuhkan manusia lain. Nah, ini tolong bedakan ya. Kita tidak boleh bergantung kepada manusia, itu betul. Bergantung hanya kepada Allah. Tapi kita membutuhkan manusia lain. Dan itu sudah bawaan. Itu aplikasi bawaan manusia. Yang mana, oke, mungkin di saat-saat sekarang, ya kita bisa dan nyaman hidup sendiri. Tapi ada satu momen yang dimana saya dapatkan ketika saya di Jepang dulu, beberapa orang akhirnya memutuskan tidak menikah. Itu testimoninya beragam. Ada jadi yang testimoninya ngomong bukan orang yang gak nikah, tapi bisa dibilang entah juniornya, entah siapanya gitu, bilang, saya mau nikah aja deh. Akhirnya si orang Jepang tuh ngomong gitu. Kenapa? Karena saya ngeliat orang-orang yang lebih tua dari saya dan tidak menikah, akhir hidupnya dia hidup sendirian. Dan itu ternyata tidak enak. Ternyata mereka mulai menyadari bahwa hidup berdampingan dengan seseorang itu adalah sebuah kebutuhan. Yang sayangnya udah keburu lanjut usia, mereka untuk menikah sudah tidak bisa. Dan saya masih ada di rumah, alhamdulillah ada rezeki dari Allah untuk nonton channel di TV Jepang yang salah satunya ada acara yang dimana si reporter itu bisa datang ke rumah si yang diinterview ya ada orang yang diinterview dan ikut ke rumahnya. Nah, rata-rata orang yang tidak menikah sampai usia lanjut itu rumahnya berantakan, hidupnya agak nggak jelas gitu. Jadi ya memang orang lihat, gitu ya, akhirnya disarankanlah untuk menikah. Dan sebetulnya menunda mungkin karena kebutuhan tersebut, karena mungkin ibu kita perlu disupport, adik-adik kita perlu disupport, sebetulnya itu sah-sah saja. Tapi juga jangan sampai pada ujungnya berpikir, ya udahlah saya gini aja, nggak usah nikah, karena ini menjadi legitimasi saya nggak usah nikah gitu. Udah gitu lebih parahnya lagi, ketika memutus nggak nikah, dia mengajak orang lain untuk nggak nikah juga. Karena ada beberapa orang yang, ini lucu ya, ini ada salah satu kenalan saya mau nikah, cerita sama saya, ya San, gini cerita gitu. Iya, kemarin gua nanya teman gua tuh udah pernah nikah, terus ini nikah yang kedua, terus gua tanya, gua kan nanya kan, nikah tuh gimana sih ntar, Eh, bisa ini nggak, kasih masukan, cerita. Terus temennya bilang gini, yang udah nikah, lu mau nikah ya? Alah nggak usah lah, capek gitu ngomongnya. Bahkan kaget teman saya kan, lah gimana nih San? Aduh ya udahlah. Ya tapi memang kalau orang ditanya nikah, yang sudah nikah ya ditanya nikah itu gimana, itu dia akan memberikan gambaran sesuai dengan kondisi rumah tangganya. Dia kalau memang dia tidak bahagia, dia akan ngomong gitu. Kalau dia bahagia, dia pasti akan, wah Masya Allah, ya, cepetan deh nikah misalnya, aduh disegerakan deh dan lain-lain. Jadi awalnya kebutuhan ekonomi, tapi akhirnya ngerasa nyaman dan memutuskan sendiri. Sekutuk sendirian seumur hidup, dan yang sayangnya nanti bertransformasi lagi jadi apa? Ngajak orang untuk nggak nikah. Itu yang pertama. Nah yang kedua itu ya selain karena karir juga karena ada trauma. Ini yang dua yang terbesar ya, Mas Zaki. Trauma karena disakiti oleh laki-laki. Dan disakitinya nggak nanggung-nanggung. H-7 pernikahan dibatalin. Ada yang mengalami kekerasan sebelum nikah, jadi belum nikah aja udah mengalami kekerasan. Akhirnya batal nikah. Ada yang 1 bulan menuju pernikahan batal, dan itu nggak hanya 1-2 kasus, memang cukup banyak dan trauma. Jadi dia menganggap pernikahan itu adalah hal yang mengerikan. Semakin dekat hari H, semakin stres. Semakin kayak, ini kalau nggak jadi gimana ya? Terus kalau nanti ini gimana? Nanti gitu gimana ya? Ya, balik lagi, memang secara akidah kita harus memperbaiki dulu supaya menghadapi yang namanya akad nikah itu kita proporsional. Nah, dari yang kedua ini, yang trauma ini, memang dia gimana ya? Dia cenderung tetap sih bisa jadi dia tetap cari nih.
dia tetap jemput jodoh, coba, tapi jenis apapun laki-laki yang datang, dia akan menolak, entah alasannya, banyak banget alasannya. Alasan itu bisa banyak banget, Nat. Misalnya, aduh kerjaannya kurang, kerjaannya oke, ini kayaknya akhlaknya kurang, akhlaknya udah oke, kerjaannya udah oke, tampangnya kurang. Pokoknya nggak ada aja selalu, dan itu berulang-berulang. Em, jadi kayak, apa gimana ya, dia mau, tapi di satu titik ada tembok yang dia bikin sendiri, yang akhirnya apa, dia nolak sendiri. Tapi dia tetap jalan gitu, nggak kelihatan jadinya. Enggak kok, saya berusaha Kang, ini udah gini, udah gini. Coba di track 3 cowok terakhir deh, atau setahun terakhir. Di track dan semuanya, oke. Yang kurang apa? Ini udah, ya Mas Zaki gitu ya. Nggak mungkin ketemu cowok yang nggak ada kurangnya kan. Tapi ini selalu ada, dan entah kenapa, dia selalu fokus sama kurangnya. Yang kurangnya itu nanti digali detail sama dia, dibikin dia insecure. Akhirnya dia memutuskan, kalau gini mas saya nggak mau, nanti gini. Nanti ganti lagi gitu, dan itu pola. Yang akhirnya terus umurnya nambah 30, 40, dia baru kayak, oh gini ya. Terus ini gimana Kang? Ya akhirnya apa? Yang tersisa adalah yang ada aja gitu. Ketika dia mau serius, cowoknya udah nggak mau. Kenapa? Usia bertambah, semakin sulit dia untuk menemukan jodoh. Walau alam sih ya, tapi ya. Tapi balik lagi, ada dua ya tadi, faktor kebutuhan ekonomi dan pekerjaan. Yang kedua adalah faktor karena trauma. Gitu mungkin. Oke, baik. Alhamdulillah. Sampai di sini yang merasa relate ya. Atau siapa di sini yang pernah dengar bahwa itulah kedua masalah besarnya, ya gitu. Tapi memang kalau di logika memang benar banget ya gitu. Dua kasus ini jadi kasus besar juga untuk isu perempuan ya, tentang tadi memang karir, ada kebutuhan ekonomi tapi malah keterusan. Terus ada tentang trauma gitu ya. Nah, kalau bicara tentang nyaman ini kan kadang kan kita suka, tadi benar ya Kang ya, bisa jadi kita nggak sadar ada tembok, tapi kita terjalan aja, enggak kok gue usaha, tapi sebenarnya ada tembok gitu. Nah, kalau ngomongin tentang nyaman sendiri itu sebenarnya ada nggak sih Kang? Nyaman sendiri ya sebenarnya itu masih diperbolehkan, dan nyaman sendiri itu yang sebenarnya sudah mulai melenceng gitu. Oh, oke. Kita masuk yang diperbolehkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, yang diperbolehkan ini ketika, yaitu balik lagi, ketika kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan dia untuk menikah dulu. Atau ada kondisi orang tua yang memang harus kita jaga dulu. Belum bisa kita tinggal, belum masih harus ngobrol sama orang tua, harus siap. Jadi gini, ketika menikah, teman-teman siapkan juga orang tua untuk punya mantu. Nah, bisa jadi ada orang tua, seperti saya nih ya, anak saya perempuan. Nanti pada saatnya, itu kami harus siap-siap. Nggak bisa kayak, oh ya kamu nikah aja mentang-mentang bapaknya tukang taruhin orang. Oh nggak gitu juga gitu. Tetap aja ketika kami yang mengalami, kami akan kayak nyiapin mental, nanti akan ada orang baru di rumah kami, atau nanti anak kami akan dibawa orang lain keluar, dan lain-lain. Itu kesiapan mental. Nah, ketika itu belum selesai, baiknya diselesaikan dulu. Pertama, ya termasuk yang kedua ada faktor ekonomi tadi ya, ternyata keluarga butuh banget ini untuk hal-hal yang entah itu banyak hutang, kalau nggak dibayar berbahaya, atau kalau kalian nggak kerja dulu ternyata keluarga nggak bisa makan, ya itu utamakan. Nah, poin ketiga masih dalam batasan adalah misalnya nih, mohon maaf, ada penyakit yang belum clear, mohon maaf banget ya, sebetulnya nggak enak sih yang ngomong gini, enaknya di private, tapi saya harus kasih tahu juga teman-teman, ada beberapa perempuan yang punya penyakit yang apabila diteliti lagi setelah cek kesehatan itu bisa membahayakan diri sendiri ataupun pasangan ketika menikah. Nah itu baiknya dicek dulu kalau ada, dan itu jelas ya. Contoh lainnya adalah misalnya nih sudah ketahuan ada penyakit apa ya, bawaan yang berbahaya atau apa ya, baiknya diselesaikan dulu, disembuhkan dulu, baru menikah. Jadi itu ya, entah faktor ekonomi, entah faktor keluarga, dan juga faktor tadi penyakit ya. Nah, yang terakhir sebenarnya tambahan nih, faktor trauma yang tadi tuh. Baiknya sih, traumanya diberesin, tapi nah yang sering gini nih, mentang-mentang trauma. Jadi gini, salah satu guru saya, coach saya bilang gini, trauma adalah, ini ngomongnya berapa tahun yang lalu ya, saya baca di literatur beliau tuh, di bukunya beliau, trauma adalah seperti, zaman dulu masih zaman DVD ya, seperti kita DVD, jadi ini disknya DVD ya, CD-nya DVD, itu kita masukkan dan kita putar ulang.
Nah, trauma itu CD-nya. Kita putar ulang, kita tonton, diulang, kita menikmati filmnya. Dengan kata lain, kita menikmati traumanya. Hingga nyaman sendiri. Jadi, oh saya trauma, tapi dia nggak mau nyetop DVD-nya. Terus aja trauma. Ya, benar laki-laki datang tolak, ngomongnya trauma. Akhirnya legitimasinya dia trauma. Nyaman, bertahun-tahun gitu nggak selesai. Nah, gimana? Selesaikan traumanya. Kalau masih trauma, masih kayak, ya pokoknya kalau ketemu cowok bawaannya pengen teriak gitu. Semua cowok yang datang mukanya kayak mantan kita gitu. Aduh, mantan yang diingat, ya itu beresin dulu. Entah di healing, entah muhasabah, entah tobat, entah di terapi gitu. Kami memang sering melakukan terapi tersebut ya. Sampai selesai dengan masa lalunya, nikah. Gitu, apalagi kalau traumanya berat ya. Cuman ya itu jangan jadi legitimasi. Karena benar trauma itu ya Mas Zaki, ternyata memang kita yang mengendalikan. Jadi kita yang nyetel kayak traumanya datang, ada ini tuh, saya ingat ini trauma. Kitanya yang mengizinkan trauma datang. Nah, di sini ada yang ketawa kan, pasti ada yang relate. Karena banyak banget perempuan menjadikan kayak gitu, takut buat percaya sama orang. Kita yang mengendalikan, kita yang mengizinkan. Kita takut untuk percaya sama orang. Padahal laki-laki yang baik kayak Mas Zaki, Mas Ade Danu, yang bisa dipercaya, insya Allah ya, masih bisa dipercaya kan ya Mas Zaki ya? Ya, itu masih banyak, cuman karena source kalian terbatas, kurang luas networkingnya, kurang luas pergaulannya, sehingga semua laki-laki disamakan sama mantan, disama-samakan kayak laki-laki buaya buntung gitu, yang suka apa ya istilahnya, suka mainin cewek, semua kayak dia, tidak. Saya banyak kok kenal laki-laki yang, wah Masya Allah, baik, siap. Justru yang gitu-gitu ya, langka. Cuman ya biasanya udah cepet-cepetan gitu. Jadi kalau ada laki-laki baik nih, udah ta'aruf dulu gitu. Dicek dulu, jangan main trauma aja. Nah, batasan yang boleh. Nah, batasan yang tidak boleh adalah, bila kita yang tadi ya, yang masih di poin yang pertanyaan awal. Apabila batasannya adalah kita sudah ngerasa bahwa kita nggak butuh nikah. Saya bisa hidup sendiri, tapi mohon maaf bang, karena perempuan pun diberikan syahwat, akhirnya menyalurkannya tidak lewat pernikahan. Mohon maaf ya teman-teman ya, ada waktu itu penelitian pakai saya lupa pakai thermal atau apa ya, jadi dicek panasnya, perempuan pun punya syahwat. Jadi ketika ada bagian tubuh dia menonton sesuatu, bagian tubuh yang dipegang atau apa, dia akan terpancing gitu, dia akan terpancing karena memang balik lagi, salah satu aplikasi bawaan diri kita itu adalah syahwat. Kemana? Kepada lawan jenis, sesama manusia, lawan jenis ya, bukan sesama jenis. Jangan dibalik ya. Sesama manusia yang lawan jenis, memang bawaannya begitu. So ketika kita nggak, ya mohon maaf, karena kita, Mas Zaki ini kadang-kadang suka jadi gitu. Akhirnya larinya kemana-mana si perempuan ini. Akhirnya dia kayak apa ya? Ya pelariannya nggak lewat pernikahan, karena perempuan butuh nikah loh. Karena memang harus disalurkan. Nah, pada saat itu, ini gimana datang, saya nggak bisa nyalurin, akhirnya melakukan hal yang maksiat. Nah itu dia wajib nikah udah. Itu batasan udah nggak boleh lagi. Gitu. Atau dia ya balik lagi ya, ketika orang tuanya minta, kamu nikah dong, itu batasan yang dimana, yuk nikah, segerakan. Kalau orang tua udah minta, itu berarti kan pesan Allah lewat orang tua gitu. Ridho Allah, ridho orang tua kan. Jadi gitu ya, ketika syahwat nggak terkendali dan ketika orang tua sudah meminta, itu dua batasan di antara batasan lain. Saya belum kepikiran, nanti kalau kepikiran yang lain biasanya sih saya ngasih lainnya di situ, kayak syahwat udah nggak kuat nih, oke, sedangkan harta udah cukup, mental sudah cukup, ya udah nikah. Atau orang tua sudah minta. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah ya. Tadi udah dikasih kisi-kisi batasan ya. Mana yang masih boleh buat nyaman sendiri, tapi syaratnya tadi kalau misalnya memang ada masalah di situ diselesaikan ya. Jadi jangan diputer-puter aja masalahnya. Kemudian kalau misalnya sampai di tahap nggak mau nikah, ini akan menjadi perkara tadi ya, bahwa ada fitrah-fitrah yang akhirnya tidak bisa terpenuhi seperti itu. Nah, kemudian kan, ini kan kalau orang itu sampai punya rasa ingin untuk tidak menikah yang ekstrim tadi ya, dalam tahapan sampai nggak boleh ya, itu membahayakan gitu. Nah, itu biasanya
apa sih dia itu kehilangan, ini kita bicaranya muslim tentunya ya teman-teman ya. Eh, apa sih yang kehilangan dari dirinya gitu sehingga sudut pandangnya itu hanya tentang apa namanya rasa nyaman ataupun materi yang cukup gitu. Namun sebenarnya kalau Islam sendiri memandang ini itu seperti apa gitu. Maksudnya dalam konteks ini orang tadi akhirnya kok memilih sendiri, terutama perempuan tadi. Gimana Islam memandang hal ini? Apakah ada efek buruk yang mungkin bisa jadi pemicu ya selain uh, dorongan secara fitrah untuk memenuhi kebutuhan biologis? Iya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Memang saya nggak bisa memungkiri memang ada salah satu sufi ya, sufi wanita yang sangat terkenal, yang namanya sering dipakai teman-teman kita, ya Robiah Adawiyah gitu ya. Tapi ya kalau dengar kisahnya dari guru kami waktu itu cerita bahwa itu Robiah Adawiyah itu ya punya alasan tertentu. Memang udah banyak laki-laki yang datang itu, banyak laki-laki yang datang sampai ada salah satu ininya ya kisahnya itu ada laki-laki yang datang mau melamar beliau terus beliau bilang gini, kamu yakin mau sama ini nggak tahu ya dialog aslinya tapi saya ingat ini aja. Nah, kamu yakin mau sama aku? Tuh adik aku ada yang lebih aku punya adik di belakang kamu dan dia lebih cantik dari aku gitu. Terus si laki-lakinya langsung nengok ke belakang gitu. Terus mana? Ah nggak ada. Karena kalau kamu memang cinta pasti kamu tidak akan berpaling gitu. Ya beda sufi, maksudnya kelasnya beda karena Robi Adawi ini dari subuh sampai pagi itu zikir dekat sama Allah. Beliau itu takut ketika menikah itu akan mengganggu kedekatan beliau sama dengan Allah. Walau bisa nanti di akhirat bagaimana, tapi ini masya Allah ini orang luar biasa. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sufi semua gitu yang wanita memilih untuk tidak menikah? Ya nggak tahu. Walaupun ada beberapa ulama ya yang tidak menikah itu nantilah dibahas yang bagian cowok ya, nggak seru kan bagian cewek sekarang karena ini sering itu tuh Robi Adawiyah nggak nikah, oke okay. Atau siapa yang nggak nikah siapa ya oke okay. Cuman balik lagi satu, mohon maaf untuk teman-teman ya, ini Rasulullah SAW itu di salah satu hadisnya bilang bahwa Rasulullah senang kalau umatnya punya keturunan yang banyak. Ketika kalian memilih tidak menikah dan nyaman gitu, yang nggak nikah saking nyamannya sendiri dan merasa nggak perlu bergantung sama laki-laki atau sama suami, bukankah itu kan menyetop kelahiran dari umat-umat Rasulullah setelahnya, umat-umat yang soleh-soleha yang mungkin dari rahim teman-teman keluar anak-anak yang luar biasa, mungkin calon ulama kita nggak pernah tahu, calon ustadz, calon guru, calon insinyur yang soleh, calon desainer yang soleha misalnya, dan lain-lain. Kenapa harus di-stop gitu? Ya efeknya tentu balik lagi kalau dengan satu dalil aja bahwa Rasulullah SAW itu senang. Dan kalau yang ikutin sunnah Rasulullah SAW itu paling senang kalau ada orang nikah. Ketika akad nikah malaikat turun. Dan ya apalah istilahnya ya. Bisa dibayangkan sedihnya Rasulullah SAW. Bayangin itu aja deh, nggak gampang. Ketika saya nggak mau nikah, ya Rasul, kenapa? Ah nggak aja udah nyaman. Hah gimana? Ya itu sesimpel gitu, satu dalil aja deh karena saya juga bukan ustadz dan memang nikah pun tidak wajib untuk hukumnya, pada dasarnya hukumnya adalah sunnah muakkad. Kalau kalian tidak menikah pun belum tentu jadi dosa dan masuk neraka gitu. Pernah ada yang nanya, Kang kalau saya akhirnya nggak nikah sampai mati apakah saya masuk neraka? Wallahu alam, bukan saya gitu. Saya nggak tahu gimana kamu, urusan saya juga saya nggak tahu, tapi kalau guru saya tuh ngajarin gini, ketika kita menikah, jadi kami diajarkan salah satu doa ya, bukan salah satu doa, kita ngomongnya ada khitbah, ada penyampaian khitbah, ada khitbah. Nah, ketika khitbah itu disampaikan, salah satu niat saya mengkhitbah anak bapak gitu ya, anak perempuannya si bapak ini adalah untuk menyenangkan Rasulullah SAW. Ya bayangkan aja sedih banget Rasulullah kalau kitanya memilih nggak nikah padahal bisa. Kecuali yang tadi ya ada batasan yang nggak bisa. Padahal bisa dan milih nggak nikah. Nah Islam memandangnya justru apa? Pernikahan itu satu teman-teman, penyatu keluarga. Kan ketika nikah keluarga ngumpul. Rata-rata kan happy ya keluarga ya rata-rata ya. Bayangin pernikahan kan kangen-kangenan ya, keluarga yang dari jauh datang. Ya nggak usah Rasulullah nggak jauh-jauh, keluarga aja.
Orang tua seneng kita nikah, ridho ridho orang tua turun, ridho Allah turun. Kenapa mesti milih nggak nikah ya? Tapi Kang, ya balik lagi ya trauma, bla bla bla. Ya, selesaikan karena bisa. Jadi Islam sendiri memandang apa? Pada dasarnya Rasulullah SAW gitu. Udah satu aja teman-teman. Seneng kalau kita punya keturunan yang banyak ya. Tapi bukan berarti yang nggak punya anak nggak seneng. Tapi dengan menikah itu, dengan menikah bener loh. Beda banget. Kemarin, Alhamdulillah, teman kami, sahabat kami lama dulu, sahabat kami di Bandung, menikah di usia yang sudah 40 lewat, laki-laki. Dan begitu tahu dia mau nikah, itu aduh senangnya minta ampun. Dan waktu itu kita lagi capek juga, saya sama istri itu lagi capek-capeknya. Sebetulnya temannya istri saya. Dan masalahnya orang baik banget dan pengen gitu lihat dia nikah tuh, pengen ini orang baik gitu. Alhamdulillah ketemu jodohnya. Kemarin nikah tuh kayak, waduh, sayangnya nggak bisa lama-lama, tapi begitu kita datang tuh, dia nengok ke belakang kita ada terus dia gini-gini. Aduh seneng banget. Asli itu mah momen nggak tergantikan Mas Zaki. Itu, aduh, masalah seneng banget akhirnya dia nikah gitu, bener. Nikah itu bikin orang seneng, kecuali mantannya kali ya. Walau alam tapi yang gitu. Gitu ya. Jadi lebih banyak manfaatnya betul. Nikah tuh jauh lebih banyak manfaat daripada tidak menikah. Walaupun tergantung nikahnya seperti apa. Kalau nikahnya hanya, ya banyaklah niat-niat nikah yang nggak bener ya. Nah, kita tahulah ada hadisnya juga kalau kita nikahnya karena harta, ya Allah akan uji dengan kemiskinan. Kalau kita nikahnya karena ingin kedudukan atau karena keluarga, kita akan dihinakan. Gini, kemuliaan kita akan dihinakan. Nah, kalau nikah karena agama, kemuliaan dapat, harta dapat. Itu jaminan. Kan rugi ya kalau nggak nikah malah ya, Mas Zaki ya. Gitu ya Mas, aduh sorry panjang nih, kalau alam bisa. Alhamdulillah. Ya tadi jelas banget ya untuk insight-nya yang kita dapat malam hari ini. Kemudian ini saya tadi baca beberapa pertanyaan Kang. Mungkin ini kita coba beranjak ya ke pertanyaan teman-teman ya Kang Sani ya. Ya, boleh. Ini tadi menarik karena sebenarnya mau saya tanyakan dan ternyata ada contohnya yang sudah 40 tahun kemudian menikah. Nah, kalau di pertanyaan Ada. ini itu ada yang tanya gini Kang. Kenapa? Nih saya sekalian scroll ya. Scroll pertanyaannya. Kenapa? Nah ini, mengapa wanita karir yang sudah berumur 30 tahun ke atas kebanyakan lebih memilih sendiri? Nah, ini benar nggak Kang kebanyakan kasusnya gini? Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kan memang harus didata dulu ya. Tapi memang makin ke sini, yang datang rata-rata di atas 30. Rata-rata. Jadi memang range umurnya 24 sampai 35, yaitu yang kebanyakan. Tapi yang di atas 30 makin ke sini makin tambah banyak. Nah, kenapanya? Sebetulnya balik lagi di pertanyaan awal, ada yang trauma, ada yang berkarir. Nah, soal wanita karir ini bagaimana? Karena ada yang sudah sadar dan ngerasa bahwa iya sekarang saya sudah sadar dan saya ingin menikah. Nah, ketika dia ingin menikah, speknya tinggi banget. Jadi spek cowoknya tuh tinggi gitu. Wah, ini mah enggak. Akhirnya apa? Bener sih memang perlu memilih ya. Nggak boleh nikah sama siapa aja, udahlah siapa aja lah mentang-mentang di atas kepala tiga. Enggak. Tapi speknya, kriteria jodohnya perlu disesuaikan dengan kondisi kalian juga. Misalnya, contoh mohon maaf banget. Bukannya nggak boleh, boleh. Saya cari yang karirnya lebih tinggi dari saya, gajinya lebih tinggi dari saya, supaya dia nggak kalah sama saya. Oh ya oke. Tapi mohon maaf. Rumah tangga tuh nggak diukur dari itu. Asli. Bahkan orang yang S2 punya usaha sendiri itu bisa menikah dengan orang yang nggak lulus yang kuliah aja nggak lulus, lulusannya SMA. Walaupun setelah nikah, akhirnya kuliah lagi. Dan pekerjaannya, penghasilannya ya di bawah si perempuan. Tapi bisa ya bisa. Walaupun ada kaitannya ada, tapi tergantung cara istri atau suami berperilaku dan berkomunikasi. Jadi, bisa nggak kalau istrinya lebih sukses dari suaminya, lebih tinggi gajinya, terus rumah tangganya harmonis? Bisa banget. Tergantung rules apa yang kalian pakai. Nah, apa kabar saya dari Siti Khadijah waktu nikah sama Rasulullah SAW? Walaupun Rasulullah ya SAW itu maharnya berapa puluh onta tuh ya kalau dihitung. Ya berapa mobil sedan kali zaman sekarang ya. Ya lumayan tapi kan tetap ya pada saat itu saya dari Siti Khadijah kaya raya luar biasa. Gimana? Ya, perilakunya gimana? Wih, jadi contoh.
cinta yang paling romantis sampai meninggalnya pun Rasulullah SAW nggak bisa ngelupain. Sampai ketika Fatul Mekah itu datang ke makam, nginep di makamnya Sayyidah Khadijah, Sodakte ya Khadijah, sampai gitu sampai nangis. Wih, itu mah cinta yang abadi, Masya Allah. Nggak ada tandingannya. Itu gimana posisi waktu nikah? Bisa, bisa. Jadi gimana cara kita memandang si suaminya? Ketika berkarir boleh nggak nikah terus tetap berkarir ya silahkan aja. Sesuaikan proporsinya gitu. Tapi ya balik lagi kalau minta yang speknya terlalu tinggi. Akhirnya cowok-cowok yang datang ya bete semua. Begitu dia dapat speknya, ya itu biasanya udah cowok yang punya istri. Dapat nih speknya, bagus nih. Pas nanya, ya saya udah beristri. Oke. Dan itu banyak, banyak banget Mas Zaki. Jadi kenapa yang di atas usia 30 yang berkarir akhirnya tidak mau menikah, ya itu balik lagi ada trauma, ada kayaknya ada apa istilahnya ya lebih memilih karir karena memang nyaman banget sendiri dan merasa dengan hidup sendiri dia nggak butuh laki-laki. Ada juga yang unik, dia nggak mau hidup dengan orang lain di rumahnya, jadi dia maunya sendirian di rumah. Itu ada juga. Makin kesini makin variatif Mas Zaki. Jadi ada yang nggak bisa misalnya nikah ada laki-laki di rumah dia karena dia udah punya rumah sendiri nih. Nikah kan punya rumah saya, rumah punya saya, dia numpang di saya, berantem gitu. Ada yang gitu juga. Gitu. Jadi memang alasannya sangat variatif dari yang memang sudah mapan. Kalau memang mohon maaf ya, ada juga yang lah kalau butuh cowok ya tinggal kencan aja. Kan sekarang aplikasi kencan banyak gitu. Kalau saya syahwat saya mau disalurkan bisa. One night stand gitu. Jadi jalurnya banyak yang sayangnya bukan jalur yang baik. Dan mohon maaf, alhamdulillah makin kesini banyak kok yang di atas umur 30 dan berkarir itu pengen nikah banyak. Tapi problemnya di situ, speknya speknya spek suami orang, mohon maaf. Bahasanya gitu. Speknya bagus, tapi rata-rata udah beristri itu. Jadi gimana ya? Cari yang single ya bagus, cuman ya kita harus siap, kita perlu siap dengan segala kekurangan yang dia punya. Gitu sih kurang lebih. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Wallah alam Baik. bisawab. Terima kasih Kang Sani ya. Ya nampaknya memang ini mindset masyarakat ini mengalami kegagalpahaman yang cukup Nah, masif ya dan bahaya ya Kang ya. Jadi malah ada dua kutub ekstrim ya. Yang muda itu ibaratnya dibilangin lu belum mapan ngapain nikah. Kemudian yang udah lebih dewasa, udah mateng juga lo ketinggian speknya gitu. Ngeri ya. Allah. Semoga ini bisa jadi solusi nih ya yes. melalui Kang Sani. Nah, ini Amin. saya coba angkat lagi Kang yang gak kalah banyak juga orang-orang yang ngalamin ya. Tadi yang 30-an udah terjawab ya. Jadi mungkin harus ada penyesuaian tentang kriteria ya. Kriteria logik ya. Tetap milih, cuman mungkin ada beberapa penyesuaian dengan kondisi diri. Nah, ini ada pertanyaan juga yang cukup banyak ya. Banyak yang nge-like juga. Apa perasaan hampa, sulit percaya kepada laki-laki, dan perasaan susah membuka hati karena terlalu lama sendiri. Jadi efek sampingnya apakah seperti itu? Terus saya tambahin yang tadi ada beberapa yang sama. Itu tentang gimana kalau dia punya pandangan bahwa karena pernah ada laki yang kurang baik gitu, akhirnya dia punya pandangan bahwa laki-laki itu ya gitu semualah gitu. Gimana benahinnya gitu. Sehingga tadi kebuka. Silahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ya apa ya? Karena ya terlalu nyaman sendiri, ngerasa mungkin pernah disakiti, balik lagi mungkin pernah nih. Saya rangkum aja jawabannya. Sebetulnya ini inline sih ya. Apa ya? Banyak sekali yang ditemui kita tanya-tanya. Memang ada perilaku laki-laki dulu yang kurang ajar sama dia. Ada perilaku laki-laki yang apa istilahnya ya, menyakiti hati dia sehingga dia beranggapan semua laki-laki sama. Nah, itu kayak misalnya kita datang ke apa ya? Kita datang ke oh ya, bisa kita datang ke luar negeri. Saya di Jepang gitu ya. Sampai di Jepang kita ngomong gini. Waktu saya di Jepang, kenapa ya? Saya kok ketemunya sama onecang-onecang, cewek-cewek yang mohon maaf, rok SMA-nya pendek-pendek,
cewek-cewek yang gitu, ketemu orang-orang yang, mohon maaf tuh tempat-tempat maksiat yang saya lihat, tempat orang minum-minum, ada gitu. Ya, yang satu lagi beda. Ya, saya ngelihat sih cuman nggak banyak. Saya ngelihat orang-orang yang disiplin, saya ngelihat orang-orang yang pekerja keras, dan ternyata di Jepang ada masjid kok, dan masjid banyak orang Jepang yang udah masuk Islam, banyak restoran halal, banyak apa. Padahal dia sama-sama ke sana. Berarti apa? Apa yang dia cari itulah yang dia simpulkan intinya. Dan mengeneralisir satu hal itu akan membuat kita menderita sendiri bahwa semua laki-laki ya balik lagi semua laki-laki seperti orang ini misalnya. Tanpa kita eksplor lebih banyak laki-laki, kita membatasi diri dengan hal itu. Tadi saya nggak tahu yang awal saya agak lupa pertanyaannya, tapi intinya ketika kita beranggapan bahwa semua laki-laki sama, ketika beranggapan bahwa semua laki-laki itu bakal nyakitin saya, karena perilaku 1, 2, 3 laki-laki disamakan semua, itu akan menyusahkan dia sendiri. Tadi yang awal apa ya Mas Zaki ya? Sorry, saya agak kelewat. Saya ingatnya yang terakhir malah. Kalau terlalu lama sendiri, kemudian akhirnya apakah hal tersebut akhirnya memicu untuk merasa hampa, kemudian sulit percaya sama laki-laki gitu. Sulit percaya sama laki-laki ya. Iya, karena balik lagi secara default kita makhluk sosial yang memang butuh orang lain. Sudah terlalu nyaman sendiri, ada nanti momen-momen teman-teman tuh ngerasa hampa aja. Jadi fluktuatif gitu, kalau lagi happy banget, kalau lagi turun-turun banget. Dan ada saatnya di mana nanti teman-teman ketika punya sahabat-sahabat gitu, gue masih banyak teman kok yang bisa hangout. Nanti akan ada waktunya mereka sibuk dengan keluarganya masing-masing, mereka menikah, mereka punya anak, sibuk dengan keluarganya, keluarga suaminya, keluarga ya sama mertuanya main. Nanti akhirnya makin jarang kumpul, kita akhirnya nyari teman baru. Itu pun begitu, polanya sama. Karena saya pernah diceritakan salah seorang kerabat tuh gitu. Jadi ada temannya, jadi satu geng itu udah pada nikah dan tinggal sisa dia apa gimana gitu. Terus ngajak ketemuan, biasa di grup gitu. Ngumpul yuk. Aduh, sorry nih, tanggal segini bisa nggak? Aduh, sorry, gue ada acara. Oh, sorry. Jadi rata-rata alasannya adalah acara keluarga. Ngambek dong. Wah, gimana sih dulu aja gini? Ya dulu. Sekarang kerasa nggak? Gini aja nih. Sekarang teman-teman nih yang masih belum nikah, pasti punya bestie, sahabat lama yang sudah nikah. Terus jadi susah ditemui itu pasti ada 1-2 orang. Begitu kita mulai ganti lagi nanti lingkungan yang lain. Gitu aja muter terus. Kita ini mencari kebahagiaan ke sana terus muter karena satu persatu pada nikah. Kehilangan kita teman main, dapat bestie baru. Tapi ya nggak seasik yang lama. Datangnya kalau yang lama curhat lagi, disuruh nikah malah, udah lu nikah aja. Lu cari bestinya buat jodoh aja, jangan buat temenan biasa gitu. Nah itu salah satu gitu, jadinya hampanya itu ya hampa, mau main aja sendirian, nggak enak banget. Capek nggak sih cari teman baru terus? Saya mah capek sih. Saya senang sih punya teman banyak, bener. Saya aja yang ekstrovert gitu orangnya, ambivert sih, setengah-setengah sama introvert. Itu aja capek nyari teman, ganti capek. Apalagi kalian ya, yang mungkin introvert udah gitu temannya segitu-gitu aja, pada nikah lagi, ditinggalin. Jadi ya itu jangan sampai nunggu sampai momen itu, jangan sampai nyesal nanti. Dan soal nggak percaya sama laki-laki karena terlalu nyaman sendiri, sebetulnya bisa relate bisa enggak. Relate-nya itu kalau dia memang ada trauma sama laki-laki itu relate. Tapi kalau nggak trauma sama laki-laki ya nggak ada ininya gitu, nggak ada hubungannya sih. Kecuali dulu sudah pernah disakiti ya ada relate sama nggak percaya sama laki-laki. Kalau nggak ada sih ya dia memang nyaman sendiri karena merasa nggak butuh gitu. Sama laki-laki biasa aja dia, cuman nggak mau nikah gitu. Wallahualam bishawab. Tuh teman yang udah pada nikah ya begitu. Banyak yang gitu, banyak. Oke. Saya melihat bahwa permasalahan ini menjadi hal yang cukup rumit dalam artian gini, karena pelakunya ini nggak sadar kondisinya demikian gitu ya. Karena kan ini kan sebuah proses yang sebenarnya panjang ya, akibat penelantaran sebelumnya nih. Ibaratnya tadinya lihat laki-laki jelek, maksudnya ada laki-laki yang jahat, akhirnya kemudian mengeneralisir itu kan. Tapi kan dia nggak kunjung membenarkan nih. Akhirnya kita nggak sadar, dan malam ini kita dibuat sadar nih dengan adanya Kang Sanif.
Tapi tentunya pertemuannya demikian ini kurang gitu ya. Ibaratnya berarti teman-teman yang punya masalah tentang kenyamanan diri sendiri ataupun ingin memvalidasi bahwa kondisinya ini benar ada masalah atau enggak, butuh namanya mentor. Kalau saya lihat ya sebenarnya ini. Dan Kang Sani ini insya Allah dalam waktu dekat ada acara ya Kang ya di Masjid An-Nasr di 30 Ya, Juli nanti. Nah mungkin boleh Kang share informasinya, barangkali nih teman-teman cocok banget, ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang memang ingin sekali untuk bisa memvalidasi masalahnya. Silakan Kang Sani. oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Zaki. Iya, tanggal 30 Juli, hari Minggu. Masih ada beberapa minggu lagi dan masih dibuka pendaftaran karena kita batasin ya. Memang kita nggak mau terlalu banyak juga, kita batasin supaya lebih intens. Nah, itu temanya The Dark Truth of Love. Bahwa ternyata banyak orang yang entah nanti macam-macam ya soal cinta dari sudut pandang masing-masing, yang merasa bahwa cintanya itu ya cukup dengan cintai diri sendiri. Itu benar sih, karena dengan mencintai diri sendiri itu bisa membuat kita bahagia, betul. Tapi itu masih koma. Karena memang kalau kita nggak cinta diri sendiri, kita sulit mencintai orang lain. Nah itu, tapi ya kalau kita bahagia dengan cinta diri sendiri, betul. Tapi koma, dilanjutkan dengan mencintai orang lain sehingga kalian saling mencintai. Nah, dalam hal cinta ini ya itu balik lagi ya, ada orang yang terlalu nyaman sendiri karena mungkin dia nggak ngerti soal cinta, terlalu nyaman sendiri karena memang dia nggak siap untuk berbagi cinta, dan lain-lain. Nanti tanggal 30 itu kita akan dari berbagai sudut pandang. Ada Bang Ope yang memang menikahnya di usia yang kalau nggak salah di kepala 4 ya. Menikah di usia kepala 4. Ada Kang Abai dari sudut pandang bagaimana bicara dengan hati, keikhlasan. Dan saya dari pola pikirnya, bagaimana membongkar orang-orang yang memang ini gimana sih cara kita melewati ini ketika kita sudah terlalu lama sendiri dan kita ingin switch menjadi orang yang lebih baik dan ingin menikah. Nah, the dark truth of love ini ya memang kadang-kadang dalam dunia cinta ada hal-hal sisi gelap yang harus dibuka gitu. Nah, nanti dibukanya ya di sana. Dan teman-teman gitu kita nggak hanya ngomongin soal sisi gelapnya cinta atau apa yang terjadi sama orang-orang sebelum menikah. Kita juga nanti akan ada teknis ta'aruf seperti biasa. Jadi teman-teman yang memang udah siap ta'aruf, tapi nggak tahu caranya gimana, kita akan bongkar. Karena akan ada 2 sesi, pagi dan siang. Jadi teman-teman dari pagi sampai sore kita ngobrol bareng, kita diskusi, kita belajar. Itu teknis ta'aruf nanti akan kami sampaikan. Selain itu juga ada ini Mas Zaki, ada ta'aruf on the spot. Nah, Alhamdulillah, kalau nggak salah tahun lalu, kita kayaknya Mas Zaki datang deh waktu itu, kita ada ta'aruf on the spot. Alhamdulillah kemarin ada satu couple yang menikah di bulan Mei apa Juni ya, saya sampai lupa. Ada, jadi ya insya Allah nanti datang aja, siapa tahu ada kesempatan. Mudah-mudahan ya, kita lihat dulu juga ya situasinya gimana, dan gimana kalau bisa ikut ta'aruf on the spot, apakah perlu bawa CV? Nggak usah, udah datang aja dulu, datang di awal, ikutin dari awal, aktif, siapa tahu kepilih nanti untuk ta'aruf on the spot. Jadi kita juga mewadahi lah teman-teman yang pengen cepat nikah. Nah, cuman, maaf, ini kan benar-benar ikut tapi jauh online. Nah, online kita nggak ada. Karena yang terakhir online itu lumayan ya, hybrid itu PR-nya ya. PR banget, walaupun ya mudah-mudahan nanti ke depannya bisa hybrid, bisa online dan offline. Nah, kadang-kadang kita pengen online gitu ya. Yang offline-nya kita agak keganggu. Sibuknya sama online, belum sinyalnya naik turun. Tapi doain aja ya. Nah, doain aja bisa di kota-kota kalian lah, amin. Enaknya offline sih guys. Kalau online mah yang kayak gini aja ngobrol-ngobrol online. Tapi kalau ya teknis taruh, ngobrol yang lebih deep gitu, itu enaknya offline. Itu sih nanti tanggal 30 kita akan bongkar tentang sisi gelap cinta yang menyebabkan orang nyaman sendirian. Dan juga kita akan bongkar soal taruh, dan siapa tahu berkesempatan bisa taruh on the spot di Bintaro. So, mohon maaf ya masih di Bintaro. Kita siap diundang kok di kota lain, di Semarang gitu ya. Siapa aja sih? Gitu Mas Zaki. Baik, alhamdulillah ya. Tadi jadi info segar buat teman-teman semua yang memang eh, saya merekomendasikan banget untuk datang offline, karena dan nanti vibes-nya itu pasti beda banget ya kalau udah
join ke forumnya Kang Sani, ketemu offline gitu, kita akan lebih dekat. Dan yang nantinya hadir offline, saya juga berpesan nih ya buat teman-teman ya, merapat asli, ikut ke lingkarannya, merapat, bisa apa, bantu apa, atau sekedar membersamai teman-teman nggak apa-apa gitu. Jangan sampai nanti datang offline tapi juga nggak dimanfaatkan untuk networkingnya dan lain-lain. Itu yang akan membuat teman-teman semua itu lebih kokoh gitu ya, lebih kokoh, punya teman yang tepat, ada tempat curhat yang tepat gitu. Nah, ini Kang Sani menyediakan forum tersebut di Instagramnya @workshop4single. Ini sudah buka registrasi dan ada harga khusus ya, harga khusus ini lebih murah dan limited seat ya. Jadi cepat-cepat diamankan sebelum kehabisan, karena memang di Bintaro sendiri animenya cukup besar ya, jangan sampai kamu kehabisan. Nah, ini bisa jadi peluang buat kamu bertanya lebih langsung, membangun koneksi, kemudian ketemu Kang Sani dan lain-lain. Teman-temannya juga panitianya humble-humble, nanti bisa lah dirangkul bareng-bareng gitu ya Kang Sani ya. Mungkin terakhir Kang Sani sebagai penutup ya, boleh nih kasih closing statement ataupun pesan nih buat teman-teman yang sedang dalam perjuangan gitu. Silakan Kang Sani. Nah, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Sebetulnya tidak salah dengan nyaman dengan kesendirian. Karena memang kita harus nyaman juga dengan diri sendiri. Karena gimana kita bisa nyaman sama orang lain, kalau misalnya kita nggak nyaman sama diri sendiri. Namun tentu itu ada batasannya. Ketika kita sudah nyaman dengan diri sendiri, baiknya kenyamanan itu kita share. Ketika kita bahagia dengan diri sendiri, baiknya kebahagiaan itu kita share. Karena itu memang fitrah. Itu memang naluri default kita sebagai manusia untuk berbagi. Sebagai manusia untuk membutuhkan orang lain. Akan lebih indah kalau kalian itu tidak hanya mencintai diri sendiri, tapi kalian saling mencintai dengan orang lain. Beda banget kok. Walaupun itu bukan legitimasi kebahagiaan ya dengan menikah, enggak. Tapi tentu akan berbeda ketika kita nyaman, lalu kita bahagia, kita bagi dengan kita keep sendiri. Karena nggak mungkin Allah dengan Rasulullah SAW itu mensyariatkan sesuatu, menyarankan sesuatu gitu ya, memerintahkan sesuatu itu hal yang buruk untuk kita, nggak mungkin. Nggak mungkin Rasulullah memerintahkan kita menikah itu akan akan membuat kita tuh menderita, enggak. Hanya kitanya aja nggak tahu cara memperlakukan pernikahan itu sendiri. Jadi balik lagi, nyaman sama diri sendiri udah bagus, tinggal di-share dengan orang lain. Bahagia dengan diri sendiri bagus, share dengan orang lain. Karena tentu dengan pernikahan yang saling mencintai, yang saling membahagiakan, itu lebih powerful. Punya keturunan soleh-soleha, dan dimana Rasulullah SAW senang loh kalau kita punya keturunan. Gitu mungkin ya, Mas Zaki. Baik, alhamdulillah ya. Jazakallah khair untuk Kang Sani atas waktu dan kesempatannya sudah menyempatkan ya di tengah kesibukan aktivitas yang cukup padat ya. Kayaknya juga agak lelah ya Kang ya. Semoga tetap sehat selalu Kang Sani ini, karena Amin. kita butuh sekali ya orang-orang seperti Kang Sani ini. Dan teman-teman buat yang ingin sinergi sama Kang Sani tadi ya, misal punya komunitas ataupun di daerah teman-teman sekalian pengen nih bikin event serupa, boleh banget ajak teman-teman Workshop4single dan Kang Sani buat bisa hadir di kota kalian ya Kang ya. Nanti mungkin bisa kerjasama. Toi juga boleh dikontak ya, kapan kita bisa sinergi, pasti juga disupport biar kita bisa saling untuk bisa membuat ta'aruf ini bisa menyebar gitu ya, alhamdulillah. Dan buat teman-teman mohon maaf juga ya, banyak pertanyaan yang sebenarnya juga nggak kalah relate-nya, nggak kalah pentingnya, nggak kalah banyaknya ditanyakan, tapi karena keterbatasan waktu kami mohon maaf tidak bisa dibacakan. Dan harapan kami ya, insya Allah itu bisa terjawab di eventnya Kang Sani. Jadi buruan bisa amankan tiketnya, karena sayang banget kalau nantinya kehabisan ya, limited. Dan ini masih ada potongan yang lumayan ya, jadi bisa dimanfaatkan. Kapan lagi, dari pagi sampai sore, mulai dari teori, ada prakteknya langsung, bahkan ada kesempatan kamu bisa ikut ta'aruf on the spot ya. Urusan dapat atau enggak belakangan, karena itu di luar kemampuan kita, tapi paling enggak di situ teman-teman bisa dapat
seperangkat mulai dari teori, praktek sampai pengalaman langsung buat taruh. Nah ini penting banget ya, dan langsung ditemani sama mentor gitu ya. Kelebihannya datang offline. Jadi buat teman-teman jangan kelewat ya, langsung amankan tiketnya di Instagram @workshop4single, langsung DM, langsung daftar melalui link yang tertera juga. Nanti insya Allah Toi juga bantu up biar nanti teman-teman lebih gampang, tinggal klik linknya aja. Insya Allah itu yang dapat kami sampaikan, Kang Sani. Semoga sehat selalu dan semoga nanti lancar semua acaranya ya. Amin. Dan buat teman-teman yang Amin. merindukan Kang Sani buat bahas apa lagi, boleh juga ya. DM nanti bahasannya apa lagi, kita hadirkan beliau lagi, kita ketemu lagi dengan Kang Sani insya Allah dalam waktu dekat. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya guys. Assalamualaikum. Makasih Mas Zaki. Sama-sama Kang Sani.